Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih melanjutkan pelajaran kita masih di dalam mempelajari cabang ilmu ushul fiqh, masih dalam membaca kitab atau matan al-waraqat karya al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab al-amr, bab tentang perintah. Kemarin kita sudah masuk ke dalam masail al-muta'alliqa bil amr, masalah atau sejumlah masalah yang berkaitan dengan bab perintah itu sendiri. Dan masalah yang terakhir kita bahas yaitu tentang siapa saja yang masuk ke dalam khitab Allah atau khitab syariat, atau bahasa lainnya siapa yang masuk dalam perintah dan larangan syariat dan siapa yang tidak. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah yang dikaitkan dengan masalah perintah. Itu dikarenakan seorang harus tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak, supaya dia tahu keadaan dirinya. Apakah dia wajib untuk melakukan atau tidak, dosa atau tidak kalau dia tinggalkan. Demikian pula dia bisa tahu bagaimana cara dia bersikap terhadap orang yang lainnya. Dan kemarin kita sudah mengambil satu pembahasan dari bab ini, yaitu secara umum yang masuk ke dalam khitabullah adalah orang-orang yang beriman. Namun dikecualikan dari mereka orang yang lalai, anak kecil dan orang gila. Menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan orang-orang yang beriman yaitu mereka yang bukan orang yang lalai, bukan anak kecil dan bukan juga orang gila. Berarti siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan orang dewasa yang waras dan yang sadar. Itu berarti itu pemahaman dari matan ini. Nah, itu secara umum. Kemudian beliau membawakan sebuah pembahasan setelahnya, yaitu tentang orang-orang kafir selain daripada orang-orang yang beriman. Apakah mereka juga dikhitab atau tidak? Karena kalau kita lihat dari matan sebelumnya, nampaknya beliau hanya menyebutkan tentang orang-orang beriman saja. Karena yang masuk katanya dalam khitab al-mu'minun. Berarti orang kafir mana? Nanti orang kafir beliau sendirikan penyebutannya, dan itu yang akan kita baca insyaallah ta'ala di pertemuan kali ini. Dan kesimpulannya tentang orang-orang kafir ini, sebagaimana yang telah berlalu, mereka juga sama sebenarnya kedudukannya dengan orang-orang beriman. Kalau kita tanya apakah dia masuk atau tidak dalam perintah dan larangan syariat, jawabannya apa? Mereka juga masuk di dalamnya. Hanya saja untuk orang-orang kafir terdapat silang pendapat di dalam perincian, di dalam pembahasan tersebut. Yaitu dari sisi apakah orang-orang kafir masuk ke dalam perintah dan larangan syariat secara mutlak, atau di sana ada perinciannya. Karena di sana ada yang merinci bahwa untuk orang-orang kafir mereka masuk ke dalam khitabus syariah, perintah dan larangan syariat, tapi yang berupa perintah dan larangan yang umum. Atau perintah dan larangan yang merupakan pokok dan asas agama. Seperti misalkan perintah untuk berislam, perintah untuk beriman. Paham ini? Adapun untuk furu'us syariah, cabang-cabang syariat seperti muamalah, ibadah, sholat, puasa, zakat, dari rukun Islam yang 5 dan ibadah yang lainnya, itu mereka tidak masuk di dalamnya. Tapi bersamaan dengan itu ada juga yang mengatakan orang kafir masuk secara umum, mau dalam permasalahan pokok, usul, ataupun furu' dan cabang-cabangnya. Karena perselisihan yang terjadi inilah, maka beliau rahimahullah mengkhususkan penyebutan orang-orang kafir di dalam masalah ini. Wa illa, kesimpulannya mereka juga masuk di dalamnya. Dan juga alasan yang kedua, kenapa orang-orang kafir disendirikan penyebutannya? Karena di atas pendapat yang lebih kuat nantinya bahwa orang-orang kafir juga sama dengan orang-orang beriman, masuk ke dalam khitab secara umum, mau usul dan furu' syariat, bentuk khitabnya berbeda. Tidak seperti orang-orang yang beriman. Dan saya rasa pembahasan ini sudah lewat, bahkan lebih terperinci di dalam kitab sebelumnya, Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Maka siapa yang menginginkan mazidu bayan, tambahan penjelasan, antum mungkin bisa rujuk kepada kitab sebelumnya. Betul? Bismillah.
Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syari'ati wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-Islam. Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Adapun orang-orang kafir itu dikhitab dengan cabang syariat dan dengan apa-apa yang tidak cocok kecuali dengannya, dan dia adalah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kata beliau, adapun orang-orang kafir, maka mereka juga masuk ke dalam khitab. Mukhatabun, mereka juga dikhitab, diperintah dan dilarang, masuk ke dalam perintah dan larangan syariat. Bi furu'i syariah, baik di dalam perintah dan larangan yang berupa furu', cabang-cabangnya dari ibadah dan muamalah, salat, puasa, zakat dan semisalnya. Wa bima la tasihhu illa bih. Demikian pula mereka masuk ke dalam perintah dan larangan berupa apa yang furu'us syariah itu tidak bisa syah kecuali dengannya. Jadi bima la tasihhu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke mana? Furu' asy-syariah. Paham ini? Jadi orang-orang kafir itu masuk juga ke dalam khitabus syariah, perintah dan larangannya, baik dari sisi furu'nya, cabang-cabangnya, demikian pula apa yang furu' dan cabang tersebut tidak bisa syah kecuali dengannya. Apa itu? Wahwal Islam, itulah Islam itu sendiri. Dan inilah yang disebutkan sebagai usuluddin, pokok dari agama. Beliau membawakan jumlah ini untuk menghilangkan sangkaan kita sebelumnya. Ketika kita membaca awal matan, yang masuk ke dalam khitab adalah orang-orang beriman. Oh, berarti orang kafir tidak masuk. Membantah dari sangkaan itu, beliau bawakan jumlah ini. Orang kafir, jangan dulu. Mereka juga masuk ke dalam khitab syariat. Perintah dan larangannya. Bahkan beliau kuatkan. Baik perintah yang berupa furu' ataupun usul. Paham ini? Dan ini pendapat. Dan di atasnya lah mayoritas ulama berpendapat dengannya. Bahwa orang-orang kafir itu juga masuk ke dalam perintah dan larangan syariat secara umum. Baik usul syariah, pokok-pokok syariat berupa keislaman, keimanan, tauhid dan semisalnya, atau juga berupa furu' dan cabang-cabangnya dari hal ibadah dan muamalah, salat, puasa, zakat dan semisal dengannya. Tapi di sana ada pendapat yang lain sebagaimana yang kita isyaratkan, bahwasanya orang-orang kafir dia masuk ke dalam khitab, tapi khusus ke dalam khitab apa? Usul syariah. Yang berupa pokok-pokok syariat. Keimanan, tauhid, dan Islam. Maka mereka hanya boleh diperintah dari sisi apa? Wajibnya mereka berislam, wajibnya mereka beriman, wajibnya mereka mentauhidkan Allah. Dan mereka juga hanya dihitung dosa hanya karena meninggalkan tauhid dan iman. Adapun untuk furu'us syariah, salat, puasa, zakat, mereka asalnya tidak apa? Tidak masuk dalam perintah itu. Demikian pula larangan terhadap maksiat-maksiat yang lainnya selain daripada usul syariah. Dan ketika mereka meninggalkan dari perintah tersebut, mereka tinggalkan salat, mereka tidak menunaikan zakat, mereka tidak berhaji, mereka tidak berpuasa, dan mereka melakukan dosa-dosa maksiat selain usul syariah tadi, mereka tidak dihitung berdosa terhadapnya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, dan itu yang beliau kuatkan di sini. Dalilnya beliau sebutkan, liqaulihi ta'ala hikayatan anil kufar. Yang menunjukkan akan hal tersebut adalah firman Allah SWT tatkala menghikayatkan ucapan orang-orang kafir yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Pada waktu itu diceritakan di dalam Al-Quran mereka berdialog dengan penghuni surga. Kemudian penghuni surga bertanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar?
apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulunya bukanlah dari orang-orang yang mendirikan sholat. Syahidnya mana? Lam naku minal musallin. Kata mereka, dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak mengerjakan sholat. Padahal mereka kafir ini. Sebab itulah dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketika dia ditanya apa sebab dia masuk dalam neraka, dia tidak mengatakan, qalu kunna minal kafirin. Dahulu kami orang-orang yang kafir. Dahulu kami tidak berislam. Dahulu kami tidak beriman. Dahulu kami tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak jawab dengan itu. Tapi dia jawab justru dengan apa? Lam naku minal musalli. Dahulu kami tidak mendirikan sholat. Padahal dia kafir. Menunjukkan bahwa apa? Asalnya orang-orang kafir ini juga dikhitab masuk ke dalam perintah untuk mendirikan sholat. Yang dimana sholat adalah furu atau usul? Furu syariah. Apa yang menunjukkan akan hal itu? Yang menunjukkannya karena dia diadab karena meninggalkan sholat. Dan di sana banyak ayat-ayat yang lainnya. Bahkan kalau kita mau lihat sambungan ayatnya, mereka juga berkata, walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga bukan termasuk dari orang-orang yang dahulunya memberi makan kepada orang-orang miskin. Lihat, sedekah. Usul atau furu' syariah? Furu' syariah. Dan disebutkan sebagai salah satu sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Mereka ini bukan muslim, mereka kafir. Tapi ketika ditanyakan sebab masuk nerakanya, mereka jawab dengan apa? Dengan furu' syariah. Taib. Dan di antara dalil yang paling nampak apa yang kita sebutkan di kitab sebelumnya, yaitu firman Allah SWT terhadap orang-orang kafir. Tatkala Allah mengadab mereka di dalam neraka, apa kata Allah? Zidnahum azaban fauqal azab. Kami tambahkan atas mereka azab di atas azab. Kata para ulama tafsir, azab di atas azab maksudnya asalnya mereka telah diazab dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah, menyelisihi perintah dan larangan Allah yang berupa usul syariah. Mereka tidak berislam, mereka tidak beriman, mereka tidak mentauhidkan Allah. Jadi mereka pada asalnya sudah diazab karena itu. Kemudian Allah tambah azab mereka di atas azab kekafiran mereka. Itu dikarenakan apa? Nah, ini sebab yang kedua. Karena mereka meninggalkan furu' dan cabang-cabang syariat. Mereka tidak sholat. Jadi bukan orang-orang kafir itu, bukan diazab di neraka nantinya hanya karena dia kafir. Tidak. Tapi karena kekafirannya, dahulu mereka meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak menunaikan sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Dan naasnya serta celakanya orang-orang kafir, selama dia kafir, biar dia berusaha untuk melakukan amalan tersebut, dia tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena jangan sampai ada orang-orang kafir juga berpikir, baik, kalau begitu kita sholat tommi deh. Sedekah juga. Kalau orang kurban, kita kurban juga. Ya paling tidak itu bisa menjadi amalan kita. Kalau memang kita diadab, ya kita diadab oleh kekufuran kita saja. Paham ini? Tidak. Kenapa? Karena amalan syaratnya apa? Harus berislam dulu. Baru bisa diterima amalannya. Itulah celakanya orang-orang kafir. Naasnya kehidupan mereka di situ. Biar mereka mau berusaha untuk beramal kebajikan, kalau dia tidak datang dengan kuncinya, syaratnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada gunanya. Bahkan walaupun dia lakukan, dia tetap akan diazab double azabnya. Artinya apa? Sia-sia perbuatannya. Karena tidak sedikit sekarang orang seperti itu. Ketika dilaksanakan misalkan acara-acara Islam, kurban, ada orang-orang kafir juga ikut berkurban, sedekah, ya kan? Bangun masjid. Mereka juga bangun masjid. Paham ini? Orang bingung. Terus bagaimana yang tahu? Masuk tidak masuk surga ini orang begini? Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amal.
Faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami pada hari kiamat akan diperhadapkan dengan amalan-amalan mereka. Kami hanya jadikan amalan mereka haba'an manthura, debu yang berterbangan. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap sedikit pun dari kebajikan mereka. Terus mungkin ada pertanyaan, mana kodong keadilannya Allah di situ? Nah, padahal kalau kita lihat orang kafir ini yang dia bantu siapa? Kaum muslimin. Wah, Allah curang berarti? Tidak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti telah membalasnya. Di mana dia dibalas? Di dunia. Allah sempurnakan memang balasannya di dunia. Mereka minta apa Allah berikan. Minta kaya Allah kasih. Bahkan kadang dia tidak minta, Allah jaga mereka. Bahkan dalam keadaan paling terpuruknya pun seorang kafir di atas muka bumi ini, itu masih jauh lebih baik daripada keadaannya di mana? Di akhirat kelak. Maka kebaikan orang kafir itu semua akan disempurnakan di mana? Di dunia. Di akhirat, tidak ada yang bagiannya. Paham ini? Nah, ini orang-orang kafir. Dan di sini kita melihat naasnya seorang hamba ketika dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ala kulli hal, seorang kafir dia juga masuk ke dalam apa? Ke dalam khitabullah, khitabus syariah, perintah dan larangan syariat secara umum. Dan ini masuk ke dalamnya usulus syariah yang merupakan pokok-pokok dari syariat, dari Islam, iman dan tauhid dan semisalnya. Demikian pula mencakup apa? Furuk-furuknya, cabang-cabangnya yang berupa ibadah dan muamalah, berupa sholat, puasa, sedekah dan semisalnya. Hanya saja dalam hal ini perlu antum garis bawahi, dan ini sudah lewat di kitab sebelumnya, bentuk dari taklif kepada orang-orang kafir, walaupun dia masuk ke dalam taklif khitabullah, khitabus syariah secara umum, tapi bentuknya yang berbeda. Artinya apa? Setelah kita memahami bahwa orang-orang kafir itu dikhitab, masuk ke dalam perintah dan larangan, apakah bentuk perintah dan larangan yang diarahkan kepada mereka itu sama dengan bentuk perintah dan larangan yang diarahkan kepada orang-orang yang beriman? Jawabannya tidak. Dari sisi mana? Dari sisi orang-orang beriman, mereka diperintah untuk melaksanakan syariat ini secara umum, perintah dan menjauhi larangannya, itu dari kedua sisinya, usul dan furuknya. Artinya, ketika kita melihat seorang muslim, dia goyah dari keimanannya, kita perintahkan dia untuk beriman dan menguatkan keimanannya. Goyah dari tauhidnya, kita nasihati. Meninggalkan sholat, kita ajak sholat. Perintah sholat. Dia tinggalkan puasa, kita ajak dia puasa. Dia tinggalkan sedekah, kita ajak dia. Paham ini? Nah, itu dia. Adapun orang-orang kafir, maka mereka hanya cukup diajak dengan usulus syariah saja. Paham ini? Bukan dengan furu' syariat. Artinya, bagaimana cara kita mendakwahi seorang kafir? Yaitu kita dakwahi terlebih dahulu untuk apa? Untuk beriman dan berislam. Jangan kita suruh sholat. Karena percuma kita suruh sholat orang kafir, kalau dia masih kafir, tidak sah sholatnya. Kita suruh sedekah, tidak sah sedekahnya. Paham ini? Karena mereka tidak diperintah dengan furu'us syariah secara langsung seperti itu. Paham ini? Nah, demikian pula perbedaan yang kedua, seorang mukmin ketika dia melakukan sebuah perintah, maka perintah tersebut dianggap darinya. Adapun seorang yang kafir, bagaimanapun dia melakukan perintah tersebut, selama dia masih kafir, maka tidak akan dianggap darinya sampai dia beriman. Itu bedanya. Kemudian perbedaan yang ketiga, seorang yang mukmin atau seorang yang beriman, ketika dia meninggalkan sebuah kewajiban, ini khusus kewajibannya, wajib bagi dia untuk menggantinya. Adapun seorang yang kafir, maka berapa banyak pun kewajiban yang dia pernah tinggalkan di masa kafirnya, ketika dia Islam dan beriman, tidak wajib baginya untuk menggantinya. Jadi itu tiga sisi perbedaannya. Nah, terus pertanyaan terakhir, bagaimana Pak bentuknya itu khitab kepada orang-orang kafir dengan furu'us syariah? Nah, kan antum bertanya. Kalian bilang orang-orang kafir dikhitab dengan furu'us syariah. Tapi kalian bilang dia tidak diperintah untuk sholat.
Terus kalau dia sholat pun di masa kafirnya, tidak akan diterima sholatnya. Terus kalau dia berislam, apa yang dia tinggalkan dari kewajiban juga tidak wajib untuk dia ganti. Terus dari sisi mana hitopnya? Antum kan pasti bertanya. Kalau orang-orang beriman jelas. Hitopnya dari sisi dia diperintah. Kalau dia tinggalkan dia berdosa. Kalau dia lupa wajib dia ganti. Jelas. Orang-orang kafir. Jawabannya apa? Hitopnya dari sisi ketika seorang kafir itu mati di atas kekafirannya, disitulah mereka akan diadab terhadap khitabus syariah yang berupa fara' tadi, cabang-cabangnya dari ibadah yang dia tinggalkan itu menjadi dosa untuk dia. Nah itu dia akan diadab dengan kewajiban yang dia tinggalkan. Kalau dia mati di atas kekafirannya. Walaupun selama di dunia dia tidak diperintah untuk sholat dan dia juga tidak syah kalau mendirikan sholat dan tidak wajib untuk dia ganti ketika dia beriman. Tapi kalau dia mati di atas kekafirannya, setiap kewajiban yang dia tinggalkan itu akan menjadi dosa bagi dia yang memberatkan adab dan siksaannya. Itulah bedanya. Jadi kesimpulannya, yang masuk ke dalam khitabullah, perintah dan larangan syariat secara umum, itu hamba-hamba Allah baik dari kalangan yang beriman ataupun yang kafir dan ingkar kepadanya. Hanya saja bentuk dari khitab setiap dari keduanya itu yang berbeda. Nah, kalau untuk orang-orang beriman mereka dikhitab dengan usul dan furu' dan mereka wajib untuk melaksanakannya, tidak boleh meninggalkannya. Ketika dia tinggalkan wajib untuk dia ganti pada waktu yang lainnya. Adapun orang-orang kafir maka tidak wajib dia lakukan di masa dia kafir, bahkan tidak syah kalau dia lakukan. Demikian pula kalau dia beriman, tidak akan diwajibkan baginya untuk mengganti apa yang telah ditinggalkan. Adapun khitabnya itu berlaku pada saat dia meninggal di atas kekafirannya. Dia akan diadab karena kewajiban yang telah dia tinggalkan selama hidupnya di dunia. Itulah bedanya. Ya, dari sini kita lihat ya, betapa besarnya nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita dan betapa menjijikkannya dosa kekafiran dan celakanya serta naasnya hidup seorang hamba yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ini pembahasan terakhir tentang amr, baca dulu. Qala Syekh rahimallahu taala, wal amru bisyai' nahyun an diddihi wan nahyu anis syai' anis syai' amrun bididdihi. Perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan dari lawannya, dan larangan dari melakukan sesuatu adalah perintah untuk lawannya. Nah, masalah. Dan masalah ini sebenarnya masalah kalamiyah yang dibawakan oleh ahlu kalam. Ini masalah akliyah sebenarnya. Kalau kita mau lihat. Kata beliau, wal amru bisyai'i nahyun an diddi wan nahyu bisyai'i amrun an diddi. Setelah kita pahami apa itu perintah dan juga kita sudah isyaratkan apa itu larangan, walaupun belum datang bab tentangnya, beliau kemudian membawa sebuah pembahasan, yaitu ketika datang sebuah perintah, maka makna dari perintah tersebut pada asalnya menunjukkan akan larangan, tapi larangan terhadap lawannya apa yang diperintah. Demikian pula sebaliknya, ketika datang sebuah larangan, maka makna asal pada larangan tersebut itu asalnya menunjukkan akan perintah, tapi perintah terhadap lawan dari apa yang dilarang. Nah, ini masalah. Dan ada baiknya sebenarnya kalau beliau membawakan masalah-masalah ini, demikian pula masalah yang telah berlalu itu nanti setelah beliau membawakan bab tentang larangan. Karena beliau bawakan di tengah-tengah pembahasan seperti ini itu seperti kurang cocok. Karena kita belum tahu apa larangan dari kitab ini. Nah, untungnya kita sudah ambil satu kitab sebelumnya. Jadi ada baiknya kalau beliau akhirkan dua pembahasan yang sebelumnya itu kepada bab setelahnya setelah membawakan tentang larangan. Tapi ala kulli hal kita berjalan di atas apa yang beliau sebutkan. Ya di sini antum harus paham ya, yang namanya perintah itu pada asalnya menunjukkan akan larangan. Tapi larangan terhadap apa? Larangan terhadap lawannya apa yang diperintah. Contoh, kalau saya mengatakan kepada kalian,
ijlisu. Duduklah. Zahirnya memang apa yang saya ucapkan ini mengandung perintah, memerintahkan untuk kalian duduk. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, asalnya ini perintah itu menunjukkan akan makna larangan. Larangan terhadap apa? Larangan terhadap lawan apa yang diperintah. Artinya ketika saya mengatakan kalian, duduklah kalian. Apa maknanya? Jangan berdiri. Paham ini? Ketika saya mengatakan duduk berarti jangan berdiri. Paham ini tak? Lawannya. Nah ini dipahami dari lafadznya. Demikian pula sebaliknya. Ketika datang larangan, maka antum harus pahami pada asalnya dia menunjukkan akan sebuah perintah. Tapi perintah terhadap lawan dari apa yang dilarang. Kalau saya mengatakan, la taqum, jangan kalian berdiri. Pada asalnya, nampaknya saya hanya memerintahkan atau melarang kalian untuk jangan berdiri. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, larangan ini sebenarnya mengandung sebuah perintah. Apa yang saya perintahkan? Lawan dari apa yang saya larang. Kan sama jika kalau saya mengatakan jangan berdiri, berarti saya perintahkan kalian untuk apa? Untuk duduk. Paham tidak ini? Nah ini dipahami dari lafadz yang telah kita bawakan. Hanya saja di sini ada sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di dalam syarahnya. Kata beliau, wal amru bi syai'i nahyun an jami'i abdadi. Wan nahyu an syai' amrun bi ihda abdadihi faqat. Ini yang perlu antum tahu. Yang namanya perintah, setelah kita tahu bahwa perintah itu sebenarnya mengandung sebuah larangan terhadap lawannya, perintah atau larangan yang terkandung dalam sebuah perintah itu mencakup setiap apa yang merupakan lawan dari perintah tersebut. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan dia hanya mengandung perintah terhadap salah satu dari lawan apa yang dilarang. Contoh, kalau saya bilang duduklah kalian semua, berarti mengandung larangan. Larangan di sini ini melarang setiap lawan daripada apa yang diperintahkan. Berarti lawannya duduk. Nah ini. Berarti antum tidak boleh melakukan sesuatu selain duduk. Antum tidak boleh baring, tidak boleh jongkok, tidak boleh berdiri, tidak boleh salto. Pokoknya harus duduk. Karena keharusan dari perintah itu mengandung sebuah larangan dari setiap apa yang diperintah. Paham ini? Beda dengan larangan. Kalau larangan, dia hanya mengandung perintah terhadap salah satu lawan dari apa yang dilarang. Contoh, kalau saya mengatakan, jangan kalian berdiri. Ini mengandung apa? Perintah. Terhadap lawannya apa yang dilarang. Tapi, apakah mencakup semua lawan dari yang dilarang atau cuma satu? Cuma satu saja. Nah, artinya ketika saya mengatakan jangan berdiri, antum sudah dikatakan orang yang tidak berdiri dengan melakukan apapun, salah satu dari lawannya berdiri. Ketika saya mengatakan jangan berdiri, ya antum bisa saja apa? Tiarap misalkan. Atau antum bisa baring terlentang. Antum bisa duduk. Antum bisa apa lagi? Ya, salto. Atau kayang misalkan. Itu semua lawan dari apa? Duduk. Dan antum cukup melaksanakan salah satu dari lawan apa yang dilarang, itu sudah terpenuhi. Tapi kalau perintah, tidak bisa antum wujudkan sebuah perintah sampai antum hindarkan semua lawannya. Ketika dikatakan duduk, tidak boleh. Antum mau salto, tidak boleh. Antum mau berdiri, tidak boleh. Jongkok, tidak boleh juga. Apalagi? Pokoknya. Antum mau tiarap bisa tidak? Tidak boleh. Berbaring terlentang, tidak boleh. Harus duduk. Paham ini? Karena perintah itu hanya bisa tercapai hanya dengan melakukan perintah tersebut dan tidak melakukan lawannya. Apapun itu. Berbeda dengan larangan. Namanya larangan,
antum bisa antum bisa menjauhi larangan tersebut walaupun hanya dengan melakukan salah satu dari lawannya. Pahamnya tidak ini? Artinya ketika saya mengatakan duduk, saya melarang antum selain daripada duduk. Melarang berdiri, melarang jongkok, melarang tiarap, melarang baring, semua dilarang. Dan antum memang tidak bisa memenuhi perintah saya kecuali antum hanya duduk saja. Berbeda kalau saya larang, jangan kau berdiri. Jangan berdiri. Cukup antum melakukan salah satu dari lawan yang dilarang, itu sudah cukup. Misalkan saya mengatakan, jangan berdiri. Ini tiarap, ini baring, ini jongkok, ini salto misalkan. Ini tidak masalah. Yang jelas semuanya yang jelas semuanya tidak berdiri. Paham gini? Ini sebenarnya masalah dibawa oleh ahlu kalam. Tapi maknanya benar juga. Dan itu dipakai. Dan sebenarnya ini kalau kita mau lihat dari pembahasan, ini akan masuk ke dalam pembahasan mafhum sebenarnya. Apa yang dipahami dari sebuah konteks. Kan itu dipahami. Ketika antum bilang perintah, oh berarti saya pahami dari perintah ini, dia melarang apa yang lawannya ini diperintahkan. Itu kan dipahami. Ketika kita dilarang, oh berarti maksudnya dilarang ini beliau perintahkan salah satunya selain daripada apa yang dilarang. Nah, itu sebenarnya kalau kita bawa ke dalam pembahasan yang lebih rinci lagi, itu akan masuk dalam bab tersendiri dalam ilmu ushul fikih yang dinamakan dengan bab al-mafhum. Apa yang dipahami dari konteks sebuah dalil. Ya itu dipahami semuanya. Nah, tapi karena dia berkaitannya itu khusus kepada perintah dan larangan, dibawalah dalam bab ini. Jadi kesimpulannya setiap perintah itu menunjukkan akan apa? Larangan lawan daripada apa yang diperintahkan, dan sebaliknya setiap larangan menunjukkan akan perintah terhadap lawan dari apa yang dilarang. Hanya bedanya kalau perintah larangan yang terkandung di dalamnya itu masuk kepada setiap lawan daripada apa yang diperintahkan. Ya tak? Karena yang namanya perintah tidak bisa antum laksanakan kecuali hanya dengan melakukan apa yang diperintahkan saja. Tidak ada jalan lain. Adapun kalau larangan, ya, perintah yang terdapat di dalam larangan itu hanya mencakup satu saja. Artinya ketika antum dilarang, antum cukup melaksanakan salah satu lawan daripada apa yang dilarang, itu sudah cukup. Karena yang dilarang itu, sesuatu yang dilarang itu bisa tercapai dan terlaksana cukup hanya dengan antum menjauhi larangan tersebut. Adapun caranya, apa yang antum lakukan terserah antum. Paham jadi tak? Paham. Nah, yang tidak paham nanti kita murojaah besok insyaallah taala. Besok kita masuk ke dalam pembahasan tentang an-nahi atau di pertemuan berikutnya hari Senin insyaallah taala. Ya, di kitab-kitab yang seperti ini apa yang telah berlalu yaitu kita berjalan hanya dengan memurojaah apa yang telah lewat di kitab sebelumnya. Yang menjadi masalah kadang kalau kita dapat masalah-masalah baru seperti ini, al-amru bisyai' nahyun an diddi. Ini kan baru tuh. Makanya kita berlama-lama sedikit di situ supaya bisa dipahami lebih dalam lagi. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.